Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin," yang artinya ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan setan-setan laknatullah alaihim dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, bahwa di sini ada redaksi wa fi Rajab bisab'ina wa fi Sya'bana bisab'imi'atin wa fi Ramadhana bi alfin. Ketika orang muslim melakukan satu kebaikan saja pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 70 pahala terhadap orang tersebut. Dan ketika dia melakukan satu kebaikan pada bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 700 pahala terhadap orang tersebut. Dan ketika seorang muslim atau kita seorang muslim melakukan amal satu saja pada bulan ini, pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas atau dicatat 1000 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih mengagumkan lagi ada kelanjutan redaksi, yaitu walaisa id'aful hasanah illa li hadhil ummah khassah. Tidak ada kelipatan suatu pahala kecuali hanya khusus bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Harun, umatnya Nabi Isa, semua selain umatnya Rasulullah, maka satu kebaikan yang mereka lakukan, maka hanya satu pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya Rasulullah, kita sebagai umatnya Rasulullah, kalau pada bulan-bulan biasa selain yang 3 bulan yang saya sebutkan tadi, satu kebaikan akan dicatat 10, tapi khusus bulan Rajab 70, bulan Sya'ban 700, dan bulan Ramadan menjadi 1000 catat yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin hadaniyallahu wa iyyakum, kelipatan 10 pahala yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini dapat kita pahami bahwa melainkan atau mengecualikan dari ibadah puasa. Artinya kalau ibadah puasa itu pahalanya lebih banyak, lebih dari 1000, dan kadar pahalanya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini, saya membawa kitab As-Syiyam karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Di dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalihha."
setiap amalnya anak Adam garis miring manusia, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan hingga 700 kali lipat yang kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku atau untukku, dan saya yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu sama dengan Al-Quran, sama-sama firman Allah. Namun perbedaannya, kalau Al-Quran lafzon wa ma'nan minallah, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis qudsi, lafzuhu minan nabi wa ma'nahu minallahi azza wa jalla, lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis qudsi redaksinya tidak ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran semuanya makna dan lafadznya dari Allah. Akan tetapi hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah dan lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa tidak ada yang mengetahui kadar pahalanya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas langsung ibadah puasa tersebut. Dari redaksi hadis qudsi tadi dapat dipahami dua perkara. Yang pertama, ibadah puasa adalah ibadah yang kadar pahalanya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah secara langsung menegaskan, menisbatkan terhadap dirinya. Fa innahu li, untukku. Kalau kita melihat pembahasan mengenai sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman fa inna sholata li atau fa innaha li, sholat untukku. Begitupun dengan zakat untukku, begitupun dengan haji untukku. Tidak pernah. Ya walaupun secara kenyataannya memang ya sholat ya untuk Allah, terus apalagi zakat ya karena Allah, haji ya karena Allah, tapi tidak pernah menegaskan di dalam hadis ataupun Al-Quran ataupun hadis qudsi Allah secara terang-terangan menyatakan ini untukku. Tetapi hanya ibadah puasa sajalah Allah menegaskan secara terang-terangan ini untukku. Hal tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alasannya adalah kelanjutan dari teks tadi atau redaksi tadi, yada'u ayatruku as-shaimu syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa adalah orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk manusia sukanya menuruti syahwatnya, sukanya terjebak di dalam hawa nafsunya, sukanya makan, sukanya tamak. Tapi sebab dia berpuasa, dia meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah senang, Allah mengapresiasi. Nah, apresiasinya Allah memberikan bagi orang yang berpuasa kadar pahala yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan menisbatkan secara langsung, secara terang-terangan terhadap dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kami PAC GP Ansor Kecamatan Sindang, MDS Rijalul Ansor Kecamatan Sindang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.